Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jemaah semua yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus meningkatkan rasa syukur dengan hati, dalam lisan, dan dengan perbuatan kita. Di antaranya adalah dengan memenuhi panggilan Allah. Itulah kita cermin rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan sekaligus peringatan buat diri saya dan jamaah sekalian, yaitu menjaga lisan. Jadi kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mulut, berupa lidah, yang ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Banyak orang yang diberi anugerah dengan kemampuan suaranya, dengan kemampuan bicaranya, atau lisannya dia bisa menghasilkan, dan juga dengan lisan ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang mungkin pesan itu kalau tidak disampaikan dengan lisan menjadi tidak jelas. Coba bayangkan kalau kita ini tidak bisa ngomong, jenengan kepengen mam kepripun? Nah kepengen mam pakai isyarat. Mungkin kayak niki nggih. Kayak niku nggih. Nah, tapi kalau kita pengen makan kita enak mengucapkannya. Kemudian kalau pengen misalnya pengen buang air kecil, ya, kita nggak ngomong. Gimana? Atau pesan-pesan kebaikan yang ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang kalau tidak disampaikan dengan lisan itu menjadi tidak jelas. Nah, maka jemaah sekalian, kita ini bersyukur pada Allah, kita masih bisa berucap dengan baik. Saudara kita itu sekarang lagi diuji oleh Allah, tidak bisa ngomong, bahkan tidak sadar. Bapak Geri, mungkin pirsa nggih, Bapak Geri, istrinya itu Ibu Titi. Beliau kecelakaan kemarin lusa malah ya. Itu dirawat di RSU Cilacap sekarang. Belum sadar, itu udah 2 hari. Kita doakan mudah-mudahan lekas sadar, nanti segera ditangani dan bisa pulih sehat seperti semula. Amin ya Rabbal. Nah, kita yang punya lisan ini, mari kita berusaha untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Wong zaman biyen, wong Jawa zaman biyen iku ngucapaken aji ning diri saka lati, aji ning sarira saka busana. Jadi harga diri seseorang itu tergantung dari lisannya. Betapa hebatnya lisan itu. Maka lisan itu kata pepatah lidah tak bertulang ya, laka balunge. Tapi bisa atos. Bahkan bisa terjadi bunuh-bunuhan gara-gara lesan. Dengan kulo misalnya kita ada orang bisa berbicara kasar, menghina, mengenyek, kowe lah apa-apa nih kayak gini, ini lah kesuh aja. Itu hanya karena lisan. Yang sekecap rong kecap niku sak kelimah rong kalimah niku luar biasa dampaknya itu.
Presiden kalau sudah menyatakan perang karena lisannya, maka dengan ini kita nyatakan negara kita dalam keadaan perang. Perang nih. Kalau presiden menyatakan perang itu sebagai panglima tertinggi, anak buah kudu mangkat perang gara-gara lisan nih. Jadi inilah pentingnya kita menjaga lisan kita. Nah, bagaimana upaya kita? Yaitu dengan mengucapkan kata-kata kalimah-kalimah yang baik. Apa itu kalimah-kalimah yang baik? Yang kalimah-kalimah yang sekiranya bisa menimbulkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, serta bernilai ibadah. Maka Rasulullah itu disebut sebagai sidik, orang yang jujur, orang yang benar. Sing ora tau salah kok Kanjeng Nabi tok. Nah, kula jenengan sami mestine ya sering salah, sering luput. Maka kita berusaha. Antara lain ucapan yang baik adalah senantiasa berzikir. Nah, niki ibu-ibu nek bar adzan aja ngobrol. Nggih, mboten parang ngobrol nek bar adzan. Mestinya memanfaatkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Doa sing di antara paling mustajabah niku bar adzan tekan manfaatkan untuk berdoa. Nyadong kalau perlu tangannya maring dhuwur karo nangis di saat waktu-waktu setelah adzan sampai dengan iqomat. Itu termasuk salah satu waktu yang mustajabah. Jadi kita senantiasa berzikir mengingat kepada Allah. Kapan kita berzikir kepada Allah? Ya kapan baik. Kecuali nang WC. Ya, nah, kalau di WC ya artinya sebelum masuk WC kita sudah berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan kita berkata yang baik. Ya, berkata yang baik itu ya kita sesuai dengan adat budaya kita misalnya. Budaya kita biasanya berkata yang baik adalah berkata yang cara bahasa kita ya apa ya unggah-ungguh napa nggih. Nah, ini adalah bahasa lokal. Disesuaikan dengan adat budaya masyarakat setempat yang mencerminkan dari kebaikan-kebaikan itu. Nah, jadi berkata yang baik itu dalam Quran itu istilahnya juga banyak. Ada qaulan layyina, ada qaulan ma'rufah dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang menimbulkan kebaikan. Misalnya ucapan nasihat, ucapan memotivasi, mendorong, ucapan bombongi dan lain sebagainya. Nah, ucapan yang tidak baik misalnya ucapan yang bagaimana? Menghina, ngenyak niku lah nggih. Ya benyak tapi aja teman-teman. Ngenyak ya ngenyak tapi aja teman-teman ya. Nah, ini jadi antara lain berkata bohong. Ya. Jadi kita ini berusaha supaya ini berkata itu jujur ya. Wis berusaha jujur kadang-kadang kepleset bae apa maning sing ora berusaha jujur. Nah, malah dipleset nah jujur ya hancur. Nah, sikit diwalik nek jujur ya mujur ya. Jadi orang jujur itu sekarang mahal harganya, larang regane, angel goletane, wis angel golet wong jujur, karyawan sing jujur, pemimpin sing jujur, apa-apa sing jujur niku angel. Mangkane Rasulullah niku dawuh niku. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa baik maka berkatalah maka diamlah ya. Maka na yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Jadi berkata yang baik, nek ora bisa ngomong sing apik lebih baik kula jenengan sami meneng bae nang ndi meneng ning kepenak luwih aman, kecuali kita ini dibayar dimintai. Nah, ini antara lain. Jadi kita berusaha berkata yang baik, berkata yang jujur ya. Kemudian ucapan yang baik adalah diantaranya adalah dengan
lisan kita di samping berzikir, berkata yang baik adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Lisan kita mumpung masih sehat, masih bisa kita berusaha manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya sekobre, kongange kapan bisane kula jenengan sami maca Al-Quran nyelakna waktu ya rasa suwe-suwe lah nggih. Setelah baik ya untuk membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini sing merekna batale ganjarane puasa kuwi biasanya karena lisan. Di samping siji lisan nama loro mripat kuwi wis jan angel banget jagane nggih. Lah pati-pati esuk-esuk jere mencene jalan-jalan pagi malah jere golek pemandangan segar. Nah, pemandangan segar itu mari sawah, mari ngendi. Malah nang dalan malah golek sing pating grelep. Nah, misalnya mandana maring kali malah nang kana kaya wong adus. Lah, ya malah luput. Meripat niku nggih jan jagarine masalah. Juga lisan kita ini karena keperucut omongan itu ora bisa dijiot maning, Mbok. Nek kan bisa dijiot maning kuwi kan tak jiot maning kuwi iki omonganku lah, iki nulis kadung metu angel nggih. Maka kita ya berusaha menjaga supaya tidak istilahnya bahasa Jawa saya itu keperucut lah nggih. Cara istilah bahasa Jawa. Jadi jangan sampai kita terlanjur berkata. Ya kalau itu maka kita bisa sekarang menjaga supaya lisan kita ini tetap terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Kemudian juga perkataan-perkataan yang sifatnya itu apa ya? Lagu, kalau dalam bahasa Quran itu lagu, rofas. Lagu itu ya perkataan yang sia-sia. Sing ora ana kanggo gawene kula jenengan sami. Jadi nek ora diucapna malah lebih apik, nek diucapna kadang-kadang merna dadi perkara, dadi masalah niku. Ngomong anu aja apa-apa ora jijik mone karo liwat karo misalnya menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita berucap itu berusaha supaya ini tetap terjaga lisan kita. Dan lisan kita ini pula yang bisa menyelamatkan kita. Maka Rasulullah berpesan sapa wonge sing arep meninggal niku ngucapna la ilaha illallah maka wong kuwi mlebu surga. Ini dilatih supaya kami sigi kula jenengan sami nalikane sehat iki senantiasa berucap berzikir tadi antara lain adalah dengan la ilaha illallah. Dibiasakan. Maka ketika kita di masjid, di mushola, kita ketika ada kesempatan berzikir menyebut nama Allah, kita berzikirlah dan berdoa kepada Allah. Intinya kita berusaha menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, lidah kita, berkatalah yang baik. Dan kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Diamlah di saat kita harus diam, tapi bicaralah ketika kita di saat harus bicara. Karena bicara itu juga bisa jadi ibadah. Bicara bisa menjadi kebaikan, bicara bisa menimbulkan perdamaian dan seterusnya. Tapi kalau bicaranya di saat kita yang tidak tepat bisa menimbulkan kemudorotan, kemaksiatan, maka berusaha untuk dikendalikan, dihindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kita dalam menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.